Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PGSD kelas F PPG Prajabatan tahun 2022 akan mempresentasikan tentang mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum. Dengan kelompok kami yang pertama, saya sendiri Vidiana Astuti, kedua Isnaini Lutfiana Dewi, ketiga Novayati, keempat Nur Rohmawati, kelima Reza Aldi Ferdiansyah, keenam Risma Alfianti Husna, yang ketujuh Siki Rohayah, kedelapan Ramadan Bagaskara, kesembilan Pipin Novia Anggraini, kesepuluh Rani Husnul Fitria, dan yang ke-11 Eviana Safitri. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Silahkan untuk yang pertama ada Mbak Isnaini Lutfiana Dewi, kemudian selanjutnya Mbak Nova, dan seterusnya. Nah, yang pertama yaitu kegiatan mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Kegiatan yang sering kelompok kami lakukan yaitu pada kegiatan A, yaitu fakta, pengetahuan diskrit, definisi, informasi yang jelas, informasi literal, informasi konkret, informasi yang terbukti sendiri, hasil yang dapat diprediksi, keterampilan dan teknik diskrit, aturan dan resep, dan algoritma. Alasan kenapa kami sering melakukan kegiatan tersebut yaitu karena kegiatan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga peserta didik dapat terlibat aktif dalam PBM atau kegiatan pembelajaran. Selain itu, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menyimpulkan sebuah data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif lagi. Kemudian dapat menyadarkan peserta didik tentang apa yang mereka sedang pelajari. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan sehingga membantu peserta didik untuk bekerja dengan efektif dalam kelompok dan membentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, kegiatan yang cocok untuk peserta didik kekinian yaitu kegiatan yang berpihak pada peserta didik. Pembelajaran menggunakan media berbasis teknologi dan model pembelajaran yang digunakan yaitu kontekstual. Kegiatan kontekstual yang dilakukan oleh pendidik dikaitkan juga dengan menggunakan media teknologi seperti video yang saat ini digemari oleh peserta didik, gambar-gambar PowerPoint. Kemudian ada pun strategi yang dapat digunakan dalam model pembelajaran kontekstual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melalui pemecahan masalah. Artinya, bapak atau ibu memberikan studi kasus yang biasa mereka temui di kehidupan sehari-hari. Lalu, peserta didik diminta untuk mencari solusi atas studi kasus yang bapak atau ibu berikan dari berbagai sumber yang bisa diakses. Kemudian, yang kedua, mengajak peserta didik di tempat yang dekat dengan pemahaman materi, misalnya lingkungan sekitar sekolah, perpustakaan, museum, dan sebagainya. Hal itu karena suasana belajar baru bisa memunculkan pengalaman baru yang menyenangkan dan mudah diingat. Selanjutnya, Kemudian yang ketiga, menjadikan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat dan mandiri, sehingga guru hanya berperan untuk mengarahkan dan mengontrol jalannya pembelajaran. Yang keempat, membangun komunikasi efektif yang bisa diterima oleh semua peserta didik di kelas dengan berbagai karakter, sosial, budaya, suku, dan sebagainya. Komunikasi yang dijalin oleh guru pada peserta didiknya akan mempengaruhi tingkat ketertarikan pada materi yang diajarkan. Yang kelima, memberikan penilaian yang otentik pada peserta didik. Penilaian tersebut bisa membantu guru dalam memetakan tingkat kemampuan dan motivasi peserta didik selama pembelajaran.
Untuk paradigma pendidikan dari behavioristik ke konstruktivistik. Untuk paradigma behaviorisme menitik beratkan perubahan tingkah laku peserta didik setelah terjadi proses belajar dalam dirinya. Sedangkan paradigma konstruktivisme mendorong peserta didik untuk membangun sendiri pengetahuan secara aktif. Selanjutnya. Pandangan tentang pengetahuan, belajar, dan pembelajaran pada behavioristik. Untuk pengetahuan behavioristik ini bersifat objektif, pasti, dan tetap. Proses belajarnya yaitu dari perolehan pengetahuan, dan cara mengajarnya yaitu memindahkan pengetahuan ke orang yang sedang belajar tersebut. Selanjutnya ada konstruktivistik. Yang pertama pengetahuan non-objektif, temporer, kemudian selalu berubah. Yang kedua belajar, pemaknaan pengetahuan, dan mengajar, menggali makna. Selanjutnya. Baik, lanjutannya ada behavioristik dan konstruktivistik, di mana behavioristik mind berfungsi sebagai alat penjiplak struktur pengetahuan. Sedangkan konstruktivistik, yaitu mind berfungsi sebagai alat menginterpretasikan sehingga muncul makna yang unik. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu behavioristik, di mana si belajar diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengajar terhadap pengetahuan yang dipelajari. Konstruktivistik, yaitu si belajar bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan yang dipelajari. Baik, masalah belajar dan pembelajaran. Behavioristik. Yang pertama yaitu keteraturan. Yang kedua, si belajar dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas yang ditetapkan lebih dulu secara ketat. Yang ketiga, pembiasaan disiplin sangat esensial. Kemudian konstruktivistik. Yang pertama yaitu ketidakteraturan. Yang kedua, si belajar dihadapkan kepada lingkungan belajar yang bebas. Yang ketiga, kebebasan merupakan unsur yang sangat esensial. Selanjutnya, Untuk lanjutannya pada behavioristik yaitu kegagalan atau ketidakmampuan dalam menambah pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang harus dihukum. Keberhasilan atau ketidakmampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas dipuji atau diberi hadiah. Ketaatan kepada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan. Pada kontrol belajar dipegang oleh sistem di luar dari sisi si belajar. Pada konstruktivistik, kegagalan atau keberhasilan, kemampuan atau ketidakmampuan dilihat sebagai interpretasi yang berbeda, yang perlu dihargai. Kemudian kebebasan dipandang sebagai penentu keberhasilan. Kontrol belajar dipegang oleh si belajar. Baik, untuk presentasi kali ini, apakah ada yang ingin menambahi? Cukup. Baik. Cukup. Sudah Baik, terima cukup. kasih. Saya pribadi perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan dari bahan yang kami presentasikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.